Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Allah memberikan rezeki yang luas dan ilmu yang luas. Pada malam 10 akhir Ramadan, saya dengar membaca Allahumma innaka afuwun. Apakah benar? Apakah hadisnya sahih? Lalu saya dengar ada tambahan yang dhaifnya juga. Mohon penjelasannya. Untuk permasalahan soal ini, maka telah datang hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dan yang lainnya. Maka diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dubai an Kahmas an Abdullah ibni Buraidah an Aisyah. Berkata Aisyah, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadari ma aqulu fiha?" Maka wahai Rasulullah, jika aku dalam pradugaku dan persepsiku mengetahui bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, maka apa yang aku baca, maka apa yang aku perbanyak di dalam ucapanku dan zikirku. Maka di riwayat ini disebutkan quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di riwayat Imam At-Tirmidzi dilafadzkan Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka bacalah Allahumma innaka afuwun, bahwa sungguhnya engkau wahai Allah Maha Pengampun, tuhibbul afwa, dan engkau sangat mencintai pengampunan dari hambanya, fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosaku. Dan di riwayat Imam Ahmad juga dari jalan Muhammad ibnu Ja'far, haddatsana Kahmas bihi, berarti Kahmas an Abdullah bin Buraidah an Aisyah. Sanadnya pendek. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Waqi' an Kahmas bihi. Maka dari jalan ini barakallahu fikum, kita mengetahui mahalu Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dubai saduq. Dia meriwayatkan dari Kahmas ibnul Hasan thiqah. Meriwayatkan dari Abdullah ibnu Buraidah thiqah, dari Aisyah. Maka sanad ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam keadaan sanad yang hasan, karena Muhammad ibnu Ja'far Ad-Dubai, dia yang mempengaruhi Abdul Razak dengan pemikiran Syiah sedikit. Namun meskipun begitu telah datang dari jalan yang lain mutaba'ah untuk rawi yang saduk ini. Siapa? Waqi' ibnul Jarrah. Dia meriwayatkan dari Kahmas, dari Abdullah bin Buraidah, dari Aisyah. Maka di sini sanadnya menjadi sahih karena Waqi' imam. Dan bahkan telah datang jalan yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Yazid, dan dia Ibnu Harun, akhbarana al-Hurairi an Abdullah bin Buraidah an Aisyah. Dan di sini Yazid ibnu Harun imam dan Al-Jurairi, maka dia adalah Sa'id ibnu Iyas. Dan Al-Jurairi di sini mukhtalit. Apa makna mukhtalit di pelajaran yang lalu dari mustalah hadis? Maknanya pikun, bahwa orang ini di awal usianya masih muda, periwayatannya bagus. Namun di akhir pikun. Semakin tua semakin hafalannya hancur. Maka di sini rawi yang mukhtalit dilihat siapa murid-muridnya. Maka di sini muridnya Yazid ibnu Harun, dohirnya dia meriwayatkan setelah hancur hafalannya. Namun telah diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari periwayatan Sufyan Ats-Tsauri an Jurairi an Abdullah bin Buraidah an Aisyah. Maka di sini jalan yang lain. Maka Sufyan Ats-Tsauri disebutkan oleh para ulama di kutub Jarh wa Ta'dil
bahwa dia meriwayatkan dari Jurairi sebelum hafalannya rusak, sebelum pikun. Maka di sini jalan ini menjadi sahih. Maka kesimpulannya, madarul hadis kepada siapa? Kepada Abdullah ibnu Buraidah, kepada Aisyah. Adapun periwayatan Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai yang saduq telah diikuti dengan Waqi'. Dan jalan yang kedua, madarnya selain dari Kahmas, karena telah datang dari Jurairi. Dan dari Jurairi ada dua rawi. Yazid ibnu Harun mendengar setelah ikhtilat, maka sanadnya dhaif. Namun Sufyan Ats-Tsauri menjadi mutaba'ah untuk Yazid, dia mendengar sebelum hafalannya rusak. Maka oleh sebab itu telah disahihkan oleh para ulama hadis ini. Berkata Imam At-Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Dan begitupun Imam An-Nawawi di Al-Majmu' dan Al-Adhkar telah mensahihkannya. Dan juga Al-Mundiri di kitab At-Targhib. Dan ini semua rijalnya thiqat. Abdullah ibnu Buraidah thiqah dari rijal asy-syaikhain. Kemudian di sana ada ucapan Imam Ad-Daruqutni di kitabnya Sunan. Apa kata Daruqutni? Lam yasma min Aisyah syai'an. Bahwa dia tidak mendengar dari Aisyah sesuatu pun. Maknanya kata Ad-Daruqutni munqati'. Maka di sini kembali kepada permasalahan ikhtilaf masalah al-jarhi wa ta'dil. Maka Imam Ad-Daruqutni di kitab Sunannya di sini dia berkesendirian mengatakan tidak mendengar Abdullah ibni Buraidah dari Aisyah. Dan antum telah mempelajari di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil terdahulu, di mana ucapan mutaakhirin berkesendirian dan dohirnya menyelisihi dari ucapan salaf. Maka ucapan mutaakhirin ini terutama berkesendirian, tidak diikuti oleh siapapun, maka kita tidak menoleh kepadanya. Iya apa tidak? Pernah lewat. Maka di sini contohnya juga adalah yang telah terdahulu di hadis apa? Zahaba dhama wabtalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Maka para ulama tidak ada yang mengetahui kedudukan rawi yang bernama Marwan ibnu Salim al-Muqaffa yang meriwayatkan dari Ibnu Umar tentang hadis Zahaba dhama. Maka semua para ulama tidak mengetahuinya. Maka rawi ini dihukumi majhulul hal, unknown, tidak diketahui. Dan bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar pun di Taqrib mengatakan makbul, maknanya orang ini jika berkesendirian tidak diterima karena dia rawi yang majhulul hal. Kemudian setelah itu Imam Ad-Daruqutni seperti biasa di sunannya dia mengatakan isnaduhu hasan. Maka dari sinilah kenapa Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani juga mengikuti penghasanan hadis ini. Maka hadis dhahaba dhama wabtalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah, ada rawi Marwan ibnu Salim al-Muqaffa yang tidak diketahui oleh para ulama zaman dulu. Semua para ulama diam, tidak ada yang mengetahui. Kemudian ada Ad-Daruqutni yang hidup di sekitar 350-an mengatakan bahwa dia sanadnya hasan hadis ini. Maka ini masuk kepada kaidah tadi. Para salaf, ulama ahli jarhi wa ta'dil, tidak ada yang mengetahui dan berbicara pujian kepada Marwan ibnu Salim al-Muqaffa yang mana dia meriwayatkan dari Ibni Umar, maknanya zaman tabi'i dulu. Semuanya diam. Kecuali datang Ad-Daruqutni, orang yang hidup di zaman jauh dari Marwan ibnu Salim al-Muqaffa. Lalu mana para ulama di zaman dulu? Mulai dari Imam Syu'bah di Tabaqah yang ke-7, Imam Malik. Maka tidak berbicara.
Dan lebih mendekati lagi seperti Imam Az-Zuhri, tidak berbicara. Dan setelah itu pun para ulama berjalan, tidak ada yang berbicara. Tiba-tiba Imam Ad-Daruqutni yang hidup di 300-an mengatakan isnaduhu hasan. Maka di sini tidak diterima. Sehingga hadis ini dhahabat dhoma, hadis yang dhaif dan didhaifkan oleh para ulama, di antaranya Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan makbul, rawi ini majhulul hal. Ini contoh dari permasalahan al-jarh wa ta'dil. Dan begitu pun di sini. Maka hadis ini wallahu a'lam hadis yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Namun di sini berkata Ad-Daruqutni lam yasma min Aisyah. Maka dia tidak mendengar dari Aisyah. Dan di sini pun sama. Para ulama terdahulu tidak ada yang mempermasalahkan bahwa Abdullah bin Buraidah tidak pernah mendengar. Padahal jika kita melihat kepada bagaimana wafatnya dan hidupnya antara dua rawi ini, antara Abdullah bin Buraidah dengan Aisyah, maka disebutkan bahwa Aisyah meninggal 57 dari Hijriyah. Dan bahkan Abdullah bin Buraidah bapaknya meninggal 63 Hijriyah setelah Aisyah. Dan telah banyak periwayatan Abdullah bin Buraidah dari bapaknya. Maka tidak dipermasalahkan oleh para ulama terdahulu. Dan bapaknya meninggal 63 Hijriyah dan Aisyah meninggal 57 Hijriyah, sebelumnya bahkan. Maka di sini tidak ada masalah dan para ulama terdahulu pun tidak membahas. Dan begitu pun Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Buraidah meriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal dan Samurah bin Jundub, yang mana keduanya meninggal di 58 Hijriyah. Maka Aisyah dengan Samurah bin Jundub dan Abdullah bin Mughaffal dekat, meninggalnya di 58 Hijriyah. Maka di sini tidak ada dari para ulama terdahulu yang mengatakan munqati'. Sehingga para ulama yang banyak membahas tentang permasalahan al-mursal seperti Al-Ala'i di Jami'i Tahsil dan juga yang lainnya tidak menyebutkan permasalahan Abdullah ibnu Buraidah tidak mendengar dari Aisyah. Maka di sini sama kasusnya, bahwa Imam Ad-Daruqutni datang mutaakhir dan mengatakan illah bahwa Abdullah ibnu Buraidah tidak pernah mendengar dari Aisyah. Dari mana? Para ulama terdahulu tidak ada yang membahas seperti ini. Maka di sini wallahu a'lam ucapannya Imam Ad-Daruqutni dalam pengilahan tidak diikuti oleh satupun dari para ulama. Seperti kasusnya tadi, hadis dhahabat dhoma wabtalatal uruq wa thabatal ajr insyaallah, Marwan ibnu Salim al-Muqaffa yang meriwayatkan dari Ibnu Umar majhulul hal, tidak diketahui oleh para ulama, kemudian dia menghasankan. Dan begitu pun di sini, semua ulama zaman dulu tidak ada yang mempermasalahkan Abdullah ibnu Buraidah itu tidak mendengar dari Aisyah. Kemudian datang Ad-Daruqutni. Maka dari mana sumbernya? Para salaf diam, kemudian dia berbicara. Maka di sini disahihkan hadis ini oleh para ulama seperti At-Tirmidzi dan juga tadi An-Nawawi dan juga Al-Mundhiri dan juga Al-Albani rahimahullah, yang mana hadis ini wallahu a'lam hadis yang sahih. Maka pengilahan yang disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni tidak kita menoleh padanya. Dan begitu pun ada tambih di sini. Di riwayat Tirmidzi berbeda dengan riwayat-riwayat yang lain, maka di riwayat At-Tirmidzi seperti tadi kami nukilkan ada tambahan
Yang mana tambahan ini hanya ada di riwayat Imam At-Tirmidzi. Allahumma innaka afuwun karimun. Ada tambahan karim. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa tambahan ini wallahu a'lam tidak ada dari kitab yang lain kecuali kitab At-Tirmidzi dari Tob'ah demikian dan demikian. Karena kitab At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi hidup di zaman 200 Hijriah dari murid Imam Al-Bukhari. Meninggal di 250-an Hijriah. Dan dari semenjak 250 Hijriah dan kita sekarang 1445 Hijriah, maka kitab At-Tirmidzi yang dia tulis dari zaman dulu disyarah oleh para ulama, maka tidak didapati lafaz karim kecuali di cetakan yang di zaman sekarang ada lafaz karim. Maka ditambih oleh para ulama bahwa ziyadah lafaz karim tidak disebutkan oleh nuskhah dari Imam At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi banyak sekali pensarahnya, seperti diantaranya untuk Al-Mubarakfuri di kitab Tuhfatul Ahwadhi. Maka tidak disebutkan di Tuhfatul Ahwadhi dengan lafaz karim. Padahal kitab itu syarah dari Sahih At-Tirmidzi. Maka menunjukkan bahwa kalimat karim tambahan dari kitab Imam At-Tirmidzi dari cetakan yang tidak mu'tamad. Maka inilah yang bisa kita berikan dari jawaban, sehingga kesimpulannya jika kita di malam-malam ganjil kemudian menganggap dan menyangka itu adalah malam-malam Lailatul Qadar, atau kita katakan baca perbanyak setiap malam, karena bisa jadi kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar, maka bacalah doa ini. Maka bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni tanpa lafaz karim. Maka ini hadis yang sahih dan pengilahan dari Ad-Daruqutni, ilah yang ghairu qadihah wallahu a'lam. Para ulama telah mensahihkannya.